Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Ya. Silakan rekan saya kalau ada pertanyaan. Selamat siang. Hari ini saya bersama Bang Taufik Bahyudin dan Saudara Ifjar dari UI Watch akan menanyakan sesuatu yang kiranya sangat mutakhir berkaitan dengan perkembangan bangsa saat ini. Kalau tak salah, saya membaca di medsos salah satu menteri, mungkin kalau nggak salah Pak Bahlil bilang bahwa di cawapreskannya Saudara Gibran dalam kontestan pemilihan presiden Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang menurut dia ada hal-hal yang wajar, hal yang mana keterlibatannya dianggap sesuatu hal yang lumrah. Apakah semacam itu, Pak TB? Ini komentar saya yang pertama. Kalau mau ngasih argumentasi, berilah argumentasi yang cerdas, yang pintar. Sebab kita akan respect walaupun kita nggak sepakat. Ini argumentasinya bego, tolol bin bodoh, gambaran diri orang yang ngomong. Sorry Pak Bahlil, saya nggak tahu background Anda. Anda kok begitu banget komentarnya? Kalau perlu kita ketemu, kita ngobrol. Saya nggak tahu background sekolah Anda apa, atau background latar belakang perjalanan hidup Anda. Masa Anda bisa bilang ikutnya Gibran sebagai cawapres karena Prabowo minta dan pimpinan partai-partai koalisi setuju. Jadi seakan-akan Jokowi tidak ikut campur dan ujungnya apa? Ngirim pesan ini bukan nepotisme. Masya Allah, saya bilang Anda nih goblok atau tolol, maaf ngomong saya kasar. Karena orang kayak Anda dia ngomong halus nggak akan nangkep. Sebagai orang tua Jokowi kalau memang nilai-nilainya tidak melarang nepotisme, dia akan bilang nggak boleh. Ini pura-pura tolol, diam, cari muka. Jadi Jokowi nggak terlibat, ini Prabowo yang minta. Partai dia yang salah kalau dianggap nepotisme. Jokowi nggak terlibat, ini Prabowo yang salah, ketua partai yang salah. Udahlah, Anda jangan anggap semua orang begonya kayak Anda lah. Saya ngomong kasar supaya Anda tahu. Pembodohan macam apa yang dia lakukan sehingga seolah-olah rakyat Indonesia ini tidak bisa berpikir, tidak bisa mengungkap fakta dan tidak bisa menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi, Bang. Ya itulah kualitas orang kalau bego, ngebohongnya pun bego. Terus terang aja, saya pakai istilah bego lah. Dia sendiri. Iya, itulah kualitas dia. Kualitas berbohongnya, logikanya, kualitas intelektualnya itu cuman segitu. Jadi saya nggak heran kalau dia diangkat menjadi menteri, salah satu menteri yang begitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau tersinggung. Yang ngomong Anda, ini kesimpulan. Anda menggiring saya, membuat saya sampai pada pendapat seperti itu. Silakan bantah kalau nggak betul. Mari kita ketemu. Kita ngomong di publik boleh. Ya. Saya tantang Anda. Apa konsekuensi bagi generasi muda dari pernyataan Bahlil ini? Apakah mahasiswa merasa kok ada seorang menteri memberikan sebuah pernyataan yang begitu dangkal yang seperti ini mahasiswa sudah nggak tahu apa-apa? Gimana itu, Bang? Enggak, kalau mahasiswa mesti cerdas, dia bisa nangkep lah. Kan begini, dalam komunikasi publik itu, bahkan komunikasi yang enggak publik juga ada dua kan. Satu pesan yang tersurat, apa yang dinyatakan. Satu pesan yang sesungguhnya, yang tersirat. Itu yang sesungguhnya pesan. Nah, pesan yang tersiratnya adalah bahwa ini bukan nepotisme. Karena bukan Jokowi yang meminta Gibran ikut. Jokowi seakan-akan tidak tahu menau. Jadi kalau sampai ini disalahkan, ya salah sama Prabowo, sama ketua-ketua partai. Itu yang dilakukan. Jadi kalau memang dia tingkat kecerdasan intelektualnya cuma segitu, jangan nyamakan semua orang seperti dia. Gua heran. Udah statement-statement di Rempang aja nggak jelas, ini lagi tambah kelihatan kualitasnya. Makasih, sorry saya ngomong keras. Bang, jadi nggak cocok dong untuk jadi wakil presiden Gibran itu. Kalau saya ditanya pribadi, bukan cuma tidak sah. Bukan nggak cocok dulu, tidak sah. Karena KPU waktu dia daftar, aturannya itu 40 tahun diterima. Kedua, KPU tidak menjelaskan ijazahnya waktu daftar apa. Jadi sudah tidak sah. Kedua, cocok nggak? Maaf, saya belajar soft skill, saya belajar gesture juga. Tolong dijelaskan oleh Saudara Gibran
Anda belajar di Singapura, berangkat itu belajar apa? Kedua, waktu Anda berangkat SMA kelas 2, kenapa nggak nunggu sampai selesai SMA baru Anda berangkat? Anda berapa tahun di Singapura kita hitung nanti, setelah itu Costa Rica, kok lulusnya cuman setara SMK? Anda belajar apa? Ini berspekulasi. Salah satu spekulasinya Anda barangkali terkena narkoba dan direhab di sana. Itu aja. Karena dari wajah Anda itu bukan wajah orang cerdas, lagu etikanya bukan etika, sorry. Anda nggak kenal nilai-nilai hidup yang benar, tidak tahu adab. Barangkali ya karena orang tua Anda nggak ngajarin. Berbohong itu adab, termasuk kriminal nantinya. Anda gayanya kayak begitu, udahlah ya. Saya belajar gituan, Anda nggak usah tepu-tepu lah ya. Pakai mikrofon, pakai ini. Kemudian saya prihatin dan saya geleng-geleng dengan mantan gubernur Jawa Timur dan wakilnya yang statementnya seperti itu. Dikatakanlah Jokowi kayak apa Abu Bakar dan sedangkan Gibran kayak Sayyidina Ali. Ini apa sih? Khofifah, Anda nih ngomong yang rada bener lah ya. Anda disandera kita tahu kok, kasus bansos. Emil Dadak, Anda juga ikut sandra, barangkali kasus bansos. Itu jadi pembicara di belakang pakai udahlah, kita nih nggak goblok-goblok bener lah ya. Era digital gini gampang kau ngeliat orang. Anda nggak malu tuh ya? Malu lah. Jangan sampai Anda kayak Jokowi yang udah nggak punya malu. Karena berbohong itu sudah bagian dari karakter. Jadi udah nggak punya malu, nggak merasa salah lagi kalau berbohong. Nah, Anda jangan sampai ikut-ikutan yang begitu. Ini komentar saya. Saya ngomong agak keras lah dari WeWatch ini. Karena ngomong rada sopan ini nggak nyampe, itu nggak nempel di kepalanya. Pelajaran buat publik, pahami ini. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Jadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi hampir tuntas 10 tahun ini ya. Jadi pertaruhan bangsa Indonesia ini adalah pertaruhan jatuhnya intelektualitas. Sepakat ya? Entah dari kelompok cendekiawan, perguruan tinggi. Ini kan dua bisa dibilang ini dua komponen besar yang bagian dari garda terdepan suatu bangsa, intelektual dan pendidikan Dan pembodohan. Rakyat. Iya. Dan di era digital seperti ini juga masyarakat pun entah di pesisir dan di gunung pun sudah bisa melek akses data internet kalau dia sudah menggunakan smartphone ya. Jadi sudah tidak melihat latar belakang pendidikannya apa atau apa, tapi kalau masyarakat tersebut mau belajar kan bisa menilai penilaian selama 10 tahun yang besok Oktober akan tuntas ini, masyarakat bisa memberikan penilaian. Tugas kita sebagai cendekiawan intelektualitas memberikan memberikan semangat, memberikan petunjuk ke masyarakat bagaimana kita harus memilih pemimpin dan dipimpin. Memimpin dan dipimpin itu dua kalimat yang sangat-sangat berbeda tapi mengarah tujuan yang sama. Di jalan itu ada 3 teori: nabrak, ditabrak, dan kecelakaan tunggal. Kita mau memposisikan posisi kita ini berada di mana. Besok tahun ini ada tahun politik. 14 Februari ya, Indonesia ditentukan lagi kembali arah bangsa ini mau diarah kemana. Nasib bangsa ini ditentukan 14 Februari. Saya dan teman-teman senior saya ini, Pak Taufik Baudin, Kang Odi, Bang Buyung, berpesan ke teman-teman yang menyaksikan video ini bagaimana kita harus bersikap untuk menyelamatkan bangsa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.